Assalamualaikum Rangers. Di petualangan Balkis kali ini, Balkis akan mengajak para Rangers untuk berpetualang di sebuah bangunan masjid yang kental dengan budaya Tionghoa yang berada di Jakarta Pusat. Namun sebelum Balkis memulai petualangan Balkis menyempatkan diri untuk berbagi kepada seorang tukang parkir yang berada tepat di depan bangunan masjid. Rangers, saat ini Balkis sedang berada tepat di depan Masjid Lao Tse yang berada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid Lao Tse adalah sebuah masjid di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Masjid ini dikelola oleh Yayasan Haji Karim Oi yang didirikan oleh Abdul Karim Oi Cheng Hin. Masjid ini awalnya didirikan pada tahun 1991 dalam sebuah bangunan ruko. Pendirian masjid ini diawali dengan usaha dakwah di kalangan etnis Tionghoa di DKI Jakarta. Pada tahun 1994, masjid ini diperluas menjadi 2 ruko dan kemudian diresmikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Bangunan Masjid Lao Tse ini berwarnakan merah dan kuning dengan bentuk yang menyerupai sebuah kelenteng. Masjid ini tidak memiliki kubah ataupun menara. Bangunan di mana masjid ini berada terdiri atas 4 lantai. Lantai pertama dan kedua adalah bangunan untuk masjid yang dipergunakan untuk beribadah. Lantai ketiga adalah lantai untuk kantor sekretariat yayasan, dan lantai keempat merupakan lantai yang dipergunakan untuk ruang aula pertemuan. Plakat peresmian Masjid Lao Tse yang ditandatangani oleh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie di Jalan Lao Tse nomor 87-89 Sawah Besar, Jakarta Pusat sekilas terkesan sederhana dan terlihat biasa saja. Siapa sangka, rupanya bangunan yang tampak biasa itu menjadi saksi sekaligus menjembatani ribuan orang beretnis Tionghoa di Indonesia untuk mengenal Islam. Salah seorang pengurus Masjid Lao Tse menceritakan keberadaan masjid yang berusia 27 tahun itu. Pada saat itu, saat Masjid Lao Tse diresmikan, kita mencoba menjadi jembatan. Di masa lalu, masalah pembauran antara etnis masih sangat beresiko. Maka dari itu, dihadirkanlah masjid ini untuk menuntaskan masalah pembauran sehingga bisa tercipta kerukunan meski antar etnis, antar suku, dan antar keyakinan. Berdirinya Masjid Lao Tse tak terlepas dari sosok Oi Cheng Hin atau yang kerap dikenal sebagai Karim Oi. Tokoh itu merupakan seorang pria berlatar belakang etnis Tionghoa yang memilih menjadi mualaf hingga akhirnya benar-benar mencintai dan mendedikasikan hidupnya untuk tanah air Indonesia. Karim Oi bahkan menjadi tokoh kenamaan di Muhammadiyah di eranya. Ia pun sempat bertanggung jawab atas operasional Masjid Agung Istiqlal sebagai pimpinan harian pada era tahun 1970-an. Hingga pada awal tahun 2022, tercatat sudah sekitar 1.500 warga etnis Tionghoa yang memantapkan hatinya untuk menjadi mualaf dan membacakan kalimat syahadat di Masjid Lao Tse. Guna memperluas penyebaran informasi mengenai Islam, Masjid Lao Tse pun memiliki cabang di daerah lainnya, misalnya seperti di daerah Bandung, Jawa Barat. Rangers, sampai di sini dulu petualangan Balkis kali ini. Saksikan terus episode-episode EKP pekan depan.